kasih atas kehadirannya malam ini datang ke tempat di mana yang berada. Jadi monggo silakan apa yang mendorong sampean datang ke sini. Ya, pertama untuk minta bimbingan, minta arahan, terutama mengenai tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Jadi nanti pertanyaannya harus yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian seperti apa yang sudah menjadi niat sampean datang hari ini itu untuk apa, gitu kan? Ya. Jadi pertanyaan bisa berkaitan dengan itu. Jadi kalau ditanya tentang tujuan hidup, kemudian jawabannya adalah kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan di dalam kitab suci, bahwa tujuan hidup manusia itu sebetulnya simpel. Sebagaimana Tuhan mengatakannya bahwa tidak aku ciptakan alam semesta ini kecuali agar engkau bersyukur kepadaku. Artinya apa? Tujuan hidup ini adalah kita dianjurkan untuk bisa menikmati semua yang ada di dalam kehidupan kita ini sehingga kita mampu bersyukur. Mampu bersyukur dalam artian kita bisa mencapai kebahagiaan gitu. Jadi tujuan Tuhan mengadakan semuanya ini hanya agar manusia itu bisa berbahagia. Jadi kalau ada sampai manusia tidak berbahagia, kemudian yang menjadi masalah apa dan siapa? Karena Tuhan sendiri sebetulnya tidak ingin manusia itu mendapatkan masalah. Sampai-sampai dia menurunkan beberapa kali petunjuk dan orang-orang pilihannya. Itu kalau menurut bahasa agama begitu kan? Sehingga Tuhan itu menurunkan berkali-kali utusannya agar mampu mengingatkan manusia tetap ingat pada tujuan utama dari hidupnya, yaitu berbahagia, bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi cukup simpel sekali agar kita berbahagia. Tinggal kita bertanya pada diri kita, apakah kebahagiaan itu sudah kita capai atau belum? Kalau misalnya belum, kesalahan terletak di mana? Halangan terletak di mana? Ya, berarti orang hidup itu kan pasti menjalani kebahagiaan dan kesusahan ya. Itu untuk mengecilkan masalah kesusahan itu apa ada cara-caranya ya? Sebetulnya sebagaimana yang tadi yang mengungkapkan bahwa hidup itu hanya untuk berbahagia. Manakala yang kita alami adalah kesusahan, itu perlu dikaji kembali. Artinya kok sampai ada terjadi kesusahan itu kenapa? Maka bagaimana caranya menghilangkan kesusahan tadi? Ya. Kalau kita selidiki lebih dalam, sebetulnya yang disebut kesusahan, kesulitan, atau mungkin lebih parahnya lagi penderitaan, itu munculnya bukan dari Tuhan atau dari kehidupan ini. Dia menjadi ada karena kita punya keinginan. Penderitaan, susah dan senang itu menjadi ada karena kita punya keinginan. Karena kita punya kepentingan. Nafsu itu artinya bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nafsu itu artinya keinginan. Nah, keinginan itu kan macam-macam. Ada keinginan biologis, keinginan hati, keinginan pikiran.
Jadi dengan munculnya keinginan-keinginan tadi, dengan munculnya kepentingan-kepentingan tadi, sehingga dalam hidup ini ada nilai-nilai, ya, ada nilai-nilai, karena ada yang ditunggu, ya, karena adanya keinginan, gitu kan. Apabila keinginan itu tidak terwujud, maka yang terjadi adalah kegagalan, kesulitan, kekecewaan. Ya. Berarti tujuannya yang tadi ya, memang untuk menuju kebahagiaan, membuat kita bahagia ya. Ya. Terus kalau dihubungkan dengan innalillahi itu gimana ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa lari ke sana? Ya kan itu artinya kan asalnya tidak ada, manusia itu tidak ada, kembali ke tiadaan. Ya, artinya innalillahi wa inna ilaihi. Semua yang berasal dari Dia akan kembali kepadanya. Ya. Itu daripada istilah itu. Artinya itu kalau kita pahami lebih jauh, segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang bergerak, dia akan kembali dari mana dia memulai. Dari mana dia berasal, ke sana dia akan kembali, gitu ya. Dari mana dia berasal, maka ke sana dia akan kembali. Jadi perjalanan hidup manusia itu sebetulnya bukan pulang pergi. Kan seringkali dipahami seolah-olah manusia itu pergi kemudian pulang, gitu kan? Apa seperti itu? Tidak. Kalau perjalanan manusia dipahami seperti pergi kemudian pulang, itu kan seperti bolak-balik, ya kan? Seperti seolah-olah dia pergi kemudian berbalik arah. Apa manusia pernah berbalik arah kembali? Tidak. Manusia itu terus lurus ke depan, tidak pernah mundur, sebagaimana usia kita yang terus makin meningkat. Apakah usia kita berkurang? Apakah usia kita berkurang? Dalam artian mungkin dari usia 1 tahun sampai 50 tahun, apa kemudian ketika mundur usia kita kembali lagi ke 1? Tidak, terus meningkat. Sekali jalan. Iya, dalam artian perjalanan manusia itu sebetulnya nggak pernah mundur. Tapi kenapa dikatakan kembali lagi? Karena perjalanan manusia itu sebetulnya berputar. Ya kan? Dari mana dia berasal? Nih, dari sini asal. Maka dia akan kembali. Berputar kan? Jadi bukan kembalinya itu bukan gini belok, bukan begini terus belok. Nah, seolah kita berbalik kan? Padahal nggak ada kan? Kita hidup nggak pernah berbalik arah. Kita mengarah pada satu arah seperti kereta api yang berjalan. Dan kita kan, cuma kalau kereta api kan stasiunnya beda dari Jakarta ke Surabaya. Mau balik lagi ke Jakarta balik. Tapi ini perjalanan hidup manusia itu berputar. Dari mana kita berasal, ke sana kita akan kembali. Itu secara fisiknya seperti itu, secara rohanianya juga seperti itu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita alami juga nggak jauh seperti itu. Dari mana, kemana kamu bergerak? Ya. Apa yang telah menggerakkan kamu, ya, maka ke sana kamu akan kembali. Ya kan? Paham ya? Apa yang menggerakkan kamu, ke sana kamu akan kembali. Sama seperti sampean kemana-mana, bahkan sampean pergi kerja, bergerak kemanapun, sampean kan didorong oleh satu keinginan tertentu. Sampean kerja didorong oleh apa? Ada pendorongnya, ada motivasinya kan, yang membuat sampean cari kerja, cari uang.
Nah, gitu. Kalau kita nggak memahami tentang ini, bahwa dari mana sampean pergi ke sana sampean akan kembali. Yang mendorong sampean cari kerja, cari rezeki, cari keberhasilan itu apa? Kebanyakan manusia didorong oleh ketakutan. Orang cari uang didorong oleh kelaparan, oleh ketakutan, oleh kekurangan. Ya. Nah, kalau pendorongnya itu seperti formulasi tadi, dari mana kamu berangkat, ke sana kamu akan kembali. Jadi kalau kita berangkat didorong oleh rasa ketakutan, maka akan kembali ketakutan. Berarti untuk melewati yang lingkaran tadi itu menuju alam per alam. Artinya yang harus kita waspadai adalah pendorongnya. Karena dari mana kita berangkat, ke sana kita akan kembali. Kalau kita berangkat karena didorong oleh ketakutan, didorong oleh kekurangan, maka kita akan kembali lagi kepada kekurangan lagi, ketakutan lagi. Coba manusia ketika dia mencapai sebuah keberhasilan, katakanlah jadi orang kaya, muncul ketakutan, takut bangkrut, takut ini, takut itu. Dan manusia melulu hanya melingkari lingkaran-lingkaran antara ketakutan, dari ketakutan satu pada ketakutan yang lain. Kebahagiaan yang dicapai itu hanya sesaat. Oleh karena itu yang harus kita benahi di sini adalah motivasi, mendorong. Maka ketakutan janganlah dijadikan mendorong. Ya. Seperti sampean punya anak dan istri. Sampean beristri, ingin beristri, ingin punya anak juga kan sebetulnya kan ingin bahagia. Tapi ketika ada anak dan istri, kemudian sampean merasa terbebani merasa terbebani kadang-kadang. Wah, sekolahnya harus bayar sekian, tiap hari harus sekian. Nah, ketika sampean mulai menghitung, maka akan jelas beban yang harus sampean atasi. Nah, ketika hidup sampean terbebani, maka kehidupan pun merosot. Jadi kalau kehadiran anak dan istri itu hanya jadi beban hidupmu, maka sampean akan merosot karena terbebani. Dan itu harus kita rubah. Jadi kehadiran anak dan istri seharusnya membahagiakan sampean. Harusnya kebahagiaan yang harus sampean bangun. Nah, ketika sampean merasa bahagia dengan kehadiran mereka, maka kehidupan sampean akan terangkat.